siapa yang bisa ukur. Kita kadang manis di luar, tapi orang gak tahu di belakang yang kita sembunyikan. Ya. Oleh sebab itu perlu diingatkan berulang-ulang kali supaya kita benar-benar bisa jadi wadah yang indah untuk ditempati Roh Kudus. Amin. Makanya diingatkan, kamu lupa kamu itu siapa? Kamu lupa kamu apa? Di dalammu ada apa? Kamu lupa. Jadi waktu kamu melakukan dosa, kamu lupa ada apa di dalam. Sesungguhnya kalau kita selalu ingat bahwa kita ini siapa, ada siapa yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan jatuh di dosa yang sama berulang-ulang kali seumur hidup kita. Sebab itu penting kita ditegur keras. Kamu lupa siapa kamu. Siapa kita? Bait Roh. Kalau di perjanjian lama, pendahuluan Kakak Siti, fokus Kakak Siti. Kalau di perjanjian lama bicara bait Allah, bait Roh Kudus, bait Allah, rumah, itu seperti tempat ibadah seperti ini. Di perjanjian lama mulai dari yang Musa bangun, ya, kemah suci, sampai yang Daud dan diteruskan Salomo membangun bait Allah, itu adalah bangunannya. Ya. Waktu Musa itu adalah kemahnya, tendanya seperti itu. Dan saudara, bahkan bangunan ini saja Tuhan perhatikan dengan detail, ya. Kainnya, warna kainnya, patok pancangnya, ukuran-ukurannya, isi-isinya, dan siapa saja yang bisa masuk, dan apa saja yang harus dilakukan di dalam sana, apa saja yang harus ada di ruang Maha Kudus, apa yang harus ada di halaman, semuanya detail Tuhan kasih. Tuhan kasih satu patokan yang serius. Kalau kau mau jumpa dengan aku, kau harus melewati semua kekudusan ini. Bahkan imam-imam yang harus datang menghadap dia di ruang Maha Kudus tidak bisa sembarangan. Yang namanya manusia setiap hari tidak bisa hidup dalam kekudusannya. Ada waktu dia up and down, ada waktu dia lemah, ada waktu dia kecewa, ada waktu baru habis diomelin istri, ada waktu menghadapi penyakit, ada waktu menghadapi banyak kelemahan-kelemahan manusia, ada up and down. Dan ketika dia mau datang berhadapan dengan Tuhan, dia harus siapkan hatinya, dia harus bakar banyak-banyak korban, tidak bisa sembarangan datang ketemu dengan Tuhan. Tuhan kasih undang-undangnya karena dia adalah Allah yang kudus. Bahkan di dalam kekudusan kau hanya tiba di ruang Maha Kudus. Tidak bisa semua orang masuk di ruang Maha Kudus. Ada satu standar yang kuat. Betapa susahnya menjumpai Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru semuanya menjadi berubah. Di dalam masa anugerah, ketika dia mati tergantung di kayu salib, darahnya tercurah. Saudara ingat ketika Jumat Agung kita rayakan, kira-kira sore di jam 3, semua dipenuhi oleh kegelapan. Dan apa yang terjadi? Bait itu yang hari ini kita bicarakan tadi, bait yang bangunan itu terbelah menjadi dua. Tuhan merubuhkan segala sesuatu. Dia ingin bilang untuk GG, dia ingin bilang untuk Ibu Hendy bahwa lewat pengorbananku aku mau membuktikan bahwa bukan kamu yang datang cari aku. Kalau kamu datang cari aku, terlalu banyak ritual kekudusan, kau tidak bisa jumpa dengan aku. Tapi kalau aku yang datang cari kamu, maka semuanya akan jadi mungkin. Jadi ketika karya salib terjadi, kita bisa hanya tutup mata dan kita bisa bilang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Jaga fokusmu. Bapakku datang
mencari Dia. Hari ini ketika kita tutup mata dan kita bilang Bapa ku rindu, di situ Dia hadir. Amin. Lalu hari ini apa yang mau Tuhan bicarakan? Dia ingin hadir dan bukan saja duduk di kursi paling belakang. Dia ingin hadir dan tinggal di dalam kita. Dia ingin jadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Dia ingin menyatu, melekat, intim, dalam. Dia ingin tinggal di dasar yang paling dalam jiwa kita. Dia ingin tinggal dalam kita. Padahal kita yang berdosa. Untuk itu Dia sudah benarkan kita sudah punya. Dan hari ini banyak orang rindu untuk dipenuhi. Banyak orang rindu supaya dia tinggal di dalam. Tapi kenyataannya hidupnya tidak siap untuk dia tempati. Jadi kalau kita rindu, tapi diri sendiri tidak siap untuk ditinggali. Dia bisa ada, dia bisa tinggal, tapi dia tidak bekerja. Pernahkah engkau merasa engkau datang ke gereja tapi engkau suam? Engkau menyanyi angkat tangan tapi tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lawatan, tidak ada jawaban, tidak ada apa-apa terjadi. Rasanya hamba ini Tuhan. Lalu kau bilang gara-gara ini sih WL kurang mantap hari ini, gue gak naik, gue gak nyambung. Baru saudara tahu kalau ini mau pimpin pujian, dia bersemedi di kamar sana. Dia nyanyi, dia dengar lagu itu berulang-ulang, dia dengar ulang-ulang dari pagi sampai sore, dia dengar berulang-ulang. Dia jaga hatinya, makanya hasilnya selalu luar biasa. Ya, nanti minggu depan dia pimpin pujian. Minggu lalu dia pimpin. Hari ini dia ganti Ibu Ega, minggu depan dia pimpin. Jadi saya bilang sudah semangat kau di situ. Semakin tinggi jam terbangmu, nanti Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Semakin kau siap, semakin kau dipakai. Amin. Tinggal masanya semakin kau orang sungguh-sungguh ini. Amin. Mau kurang gas ya. Amin. Gembala ada gemetaran di sini. Kau amin Pak. Mau sederet dengan Sydney dan Jacqueline Salose. Mau sederet dengan Joshua. Ya. Jam terbang ditambahkan. Hari ini kita mau siapkan hidup kita supaya Dia bukan cuma tinggal di sini, ya, tapi Dia hidup. Kita merasakan Dia bergerak di dalam kita. Kalau roh itu hidup, menyatu dengan kita dan roh Allah dengan roh kita itu menjadi satu. Lalu Dia hidup dan Dia bekerja. Yang pelayan-pelayan, kita melayani butuh itu. Jangan datang kepintaran, kemampuan, nonsen semuanya, gak ada arti. Kau pimpin pujian tanpa roh Allah bekerja, kau nyanyi sampai habis suaramu, tidak akan terjadi sesuatu. Tapi ketika rohmu hidup, kau cuma bilang haleluya, semua orang bisa dilawat oleh Tuhan. Jadi kau harus tambahkan lagi ini, bila perlu semua orang lewat dengan motor di depan sana, stop motor kasih. Semakin kau dalam dengan Tuhan, roh akan bekerja jauh lebih dahsyat dari yang kita pikirkan. Kalau roh bekerja itu kekuatan supranaturalnya itu menembus logika-logika kita. Pernahkah kita bisa mengukur hal-hal spiritual itu? Supranatural itu tidak bisa. Logika tidak nyambung dengan hal supranatural. Jadi kalau roh Allah itu hidup di dalam kita, dan ketika engkau sedang melayani, ketika engkau sedang berkhotbah, orang yang mendengarkan dia bisa termotivasi untuk melakukan. Dia mendengarkan bukan saja meneteskan air mata, tapi ada kerinduan yang dalam saya akan berubah. Bahkan ketika kau hanya main keyboard saja, tontan saja, tapi kalau itu dipenuhi dengan urapan Allah. Saudara ingat ketika Daud main kecapi, hanya ketika kecapi saja roh setan bisa keluar dari Saul. Dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma main kecapi. Semua butuh roh Allah itu hidup dan bergerak. Sehingga kalau rohnya hidup di dalam kita dan kau berbicara, rohnya yang berbicara. Di level inilah tidak mustahil kalau orang mati dibangkitkan. Tidak mustahil kalau orang sakit disembuhkan. Bukankah ini hujan awal Tuhan mau melawat lebih dalam?
Tuhan mau bekerja lebih dalam. Amin. Tuhan sudah bekerja di hujan-hujan awal itu. Tuhan sudah melakukan banyak perkara-perkara. Hari ini kalau kau nonton serial, kalau kau nonton hal-hal tentang kesaksian kau lihat di Ethiopia sana, kau lihat di daerah-daerah situ banyak sekali kegerakan-kegerakan. Saya mau bilang, kenapa kita hanya menonton kegerakan di tempat lain? Seharusnya kegerakan itu orang harus nonton dari kita di sini. Dan bagaimana itu bisa terjadi di kita yang jemaat kecil? Tuhan tidak pernah lihat kecil dan besarnya. Itu semua dimulai dari membangun manusia rohani pribadi. Amin. Kalau kau merasa saya cuma sekolah Alkitab, saya cuma sekolah teologi di CCX sana yang paling belakang, jauh sekali mendatang sampai di sini. Ya, bagaimana saya bisa besar? Bagaimana saya akan naik tinggi? Bagaimana saya bisa jadi gembala yang luar biasa? Saya mau bilang, dimanapun kau berada di dalam goa sekalipun, kalau manusia mau bangkit, Tuhan akan promosikan kau. Amin. Meski diutus sampai ke belakang-belakang bumi, di belakang-belakang tanah sana, Tuhan bisa promosikan. Amin. Amin. Saudara, amin. 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 Memang ada bagusnya punya gembala agak galak. Oke, bagaimana cara supaya kita bisa siap menjadi wadah bagi Roh Kudus? Ya, satu, yang kotor harus dibersihkan, wajib. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus. Ketika bait Allah di perjanjian lama bergeser ke bait Allah di perjanjian baru, bukan gedungnya tapi orangnya, tapi tingkat kekudusannya tidak bergeser. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa main-main dengan kekristenan kita? Kita bisa bilang kita orang percaya padahal hidup kita gak karu-karuan. Di gereja kita tampak suci padahal di luar kita gak karu-karuan. Oh, banyak sekali hal-hal munafik yang orang Kristen lakukan, dan itu selalu mencela nama Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan sekarang orang gak mau ke gereja karena orang hamba Tuhan penjuri, makan uang banyak, pakai gemuk dan lain sebagainya. Saya mau bilang hari ini mari kita hidup dengan luar biasa. Bersihkan semua yang masih kotor. Yang setuju katakan amin. Belajar membersihkan diri. Lewat apa? Dengan firman setiap minggu engkau sedang dibersihkan. Mendengar pulang dan melakukan. Satu poin itu beres. Minggu depan datang dengar lagi dan pulang lakukan 2 poin beres. Tanpa kau sadari begitu banyak yang sudah dibersihkan. Apa yang sering mengotori? Apa yang harus dibersihkan? Apa yang selalu bikin kotor kita punya hidup sehingga Roh Kudus tidak betah di dalam sini dan tidak bisa berkarya? Dosa tersembunyi. Kita pandai sembunyi-sembunyi. Waktu kita nonton film porno, emang nonton bareng? Sembunyi. Waktu scroll ada orang lain kan agak begini, supaya jangan dilihat orang lain, supaya kita keker sendiri. Banyak sekali dosa tersembunyi. Kan namanya sembunyi. Tapi saudara, bisakah kau sembunyi dari Tuhan? Semakin banyak yang kita sembunyikan, Roh Kudus tidak bisa hidup dengan dahsyat di dalam kita. Masing-masing harus cek diri, bahkan saya secara pribadi. Apa kebiasaan dosa yang sampai hari ini masih sulit untuk kita buang? Saya selalu berulang-ulang bilang, kita sendiri masing-masing tidak ada yang saling menghakimi. Semua masing-masing tahu daerah licinnya, yang kalau berdiri di situ pasti jatuh. Tapi bukankah daging selalu menarik kamu berdiri di situ? Jatuh hari ini minta ampun, hari Minggu datang menyembah di sini sungguh-sungguh, nggak apa-apa kan, udah dibersihkan lagi. Ya, hari Senin mulai lagi, Selasa jatuh lagi. Jumat rindu Tuhan lagi, minta ampun, Sabtu minta ampun, hari Minggu datang menyembah habis-habisan Tuhan, ampun ya. Pulang hari Senin, hari Selasa jatuh lagi. Dosa-dosa tersembunyi itu yang mematikan manusia rohmu dan membuat engkau akan jadi Kristen KTP saja. Tidak ada kuasa, tidak ada kemuliaan, tidak ada apapun, tidak ada wajah Kristus, tidak ada cahaya, tidak ada apapun.
buang dosa-dosa lama. Lepaskan keterikatan. Yang setuju katakan amin. Ucapin aminnya, amin. Ingat kebiasaan dosa yang selalu kau lakukan. Dengar, ingat hari ini otak masing-masing, alam bawah sadar masing-masing, dan katakan aku akan mematikan engkau. Dalam nama Yesus. Kepahitan itu sangat mengotori. Ada orang yang kalau marah bisa langsung bilang marah, langsung marah. Tapi ada yang disimpan. Tapi dalam hati ketika dia balik, gue ingat gue 7 tahun. Ya coba. Kita ini suka mengingat hal yang buruk itu lebih kita ingat. Coba ya. Waktu SD guru mana yang paling galak? Yang paling jahat suka cubit. Hampir benar. Itu yang paling kita ingat kan? Ketimbang yang paling baik. Pernah disakiti? Wah, sering. Wah, kita ingat sampai hari di mana dia ngeluarin kata itu, kita ingat loh dia pakai baju apa. Pas hari Jumat waktu lagi petir dan tiba-tiba dia ngomong lebih sakit dari petir. Kepahitan. Tuhan bilang, jangan matahari terbenam, kau belum habis marah. Karena waktu kau tidur, iblis akan menumbuhkan benih itu yang tadinya marahnya cuma segini. Setan panjang-panjangin di otakmu. Setan akan bilang, hei lu kan amuk. Kenapa lu? Tidak bisa. Besok lu panggil di lu kalau lu bukan ya, lu saudara-saudara ada banyak tinggal di Cengkareng sana, lu panggil sih datang. Lu pukul sampai pindah dia pun. Ya rahang. Kan begitu. Setan akan menumbuhkan di malam hari waktu kau tidur. Enak aja dia selingkuh, emang dia pikir kau gak bisa balas. Dia gak tahu di Facebook banyak yang like gue, tiba-tiba inbox. Tiba-tiba messenger masuk. Semua itu ditumbuhkan oleh iblis di malam hari. Jadi ya suami istri jangan waktu marah punggung-punggungan. Jangan, balikan cepat. Tapi masalahnya gue mau marah waktu malam hari. Udah matahari memang udah masuk. Ya. Intinya waktu marah selesaikan. Jangan biarkan itu tumbuh. Kenapa harus segera cepat diselesaikan? Karena ketika dibiarkan itu jadi akar. Dan akar bertahan lama. Saudara, setiap kali kita dihancurkan, diremukkan dengan banyak sekali hal-hal yang kita alami, gesekan-gesekan yang kita simpan di dalam hati jadi penyakit. Ya, saya bicara begini kan bukankah itu dari pengalaman pribadi? Kanker loh. Kanker otak. Stadium akhir. Kenapa? Menyimpan kepahitan dengan begitu lama. Dan di dalam kepahitan itu sebenarnya kan orang lain yang salah ya. Orang lain kan yang kecewakan kamu ya. Aturan dia yang dihukum ya. Karena dia yang jahat kan, bukan kamu. Aturan dia yang harus dihukum ya Tuhan. Jangan biarkan dia bahagia di sana. Dia sudah jahat dengan Tuhan di sana. Jangan biarkan dia bahagia. Kalau mau gak bahagia dia juga gak bahagia. Sebenarnya dia harus dihukum. Tapi dengar, ketika engkau tidak memaafkan, engkau didusta. Itu nanti di seri memaafkan. Iri hati, gak bisa lihat orang lebih. Mahasiswa teologi, waktu duduk sini dan dengar Ibu Heni khotbah dalam hati, ekspositori apa topika atau tematik, tekstual nih kayaknya. Nggak pintar nih makanya nggak ekspositori, gitu kan? Pas dengar ilustrasi itu aku sudah biasa dengar. Kalau itu mau ngomong tentang apa? Oh nanti ini lagi. Kakak Juan di sini, Kakak Juan, coba jangan kau macam-macam. Ibu Heni tidak copy pasti siapapun punya khotbah. Saya dengan gaya saya sendiri. Jadi jangan saya foto kau cari-cari buku ini ikut punya siapa? Orang lain yang ikut saya. Bukan saya ikut orang lain. Dan kita merasa kenapa dia lebih dari saya, padahal dia cuma begitu. Hati-hati dengan rasa iri hati. Bahkan kadang kita bisa iri hati sesama teman pelayan. Saya bilang begini, semua masing-masing dengan jalan dan prosesnya. Atau pisang, pernah makan pisang belum? Pisang itu akan enak kalau dia matang, memang matang
pohon. Tapi kalau kita makan pisang goreng di sini kadang nggak enak karena apa? Itu pisang baru keluar, baru masih kecil begini, itu sudah ditebang lalu dialas, itu harus itu sampai lama, sampai matang di begitu caranya. Ya, jadi nggak enak kalau digoreng, rasanya sepet, nggak enak di lidah begitu. Jadi kalau hari ini temanmu lagi dipromosikan, dia lagi naik, menyala, dia diundang khotbah di tempat lain, dia lagi ini, jangan bilang, padahal kan aku lebih pintar dari dia. Tapi dengar, dia udah matang di pohon. Siapa tahu di belakang itu dia sudah duduk cari Tuhan dalam waktu lama. Siapa tahu dia sudah belajar dalam waktu lama. Siapa tahu Tuhan sudah lihat waktunya dia harus naik. Kau bilang kok bisa? Ya, padahal Tuhan bilang kok bisa, kau yang gak bisa ya. Jadi tidak ada ruang dalam hati untuk iri hati. Ya, setuju katakan amin. Kebencian, kompromi, pikiran najis semua harus dibersihkan. Ketika kita membersihkan semuanya itu, Roh Kudus akan tinggal. Ilustrasinya, tidak mungkin menuang air bersih ke wadah yang penuh lumpur tanpa membersihkannya terlebih dulu. Jadi dalam Alkitab itu dikasih ilustrasinya, ini kantong yang lama, ini kantong yang baru. Kalau kantong lama ini masih penuh dengan anggurnya, kau datang dengan anggur yang baru dan kau siram kantongnya yang bolong. Ya kan? Karena udah tidak mampu menangkap yang baru dan semua yang ada. Jadi yang lama buang dulu, bersihkan, selesaikan. Ya, masih marah orang sampai sekarang. Kalau mau dahsyat, selesaikan hari ini. Sambil Ibu Heni ngomong nih, kau ingat sekali siapa yang lagi kau marah 7 turunan itu, ingat ya? Ya, setidaknya pulang dari sini sudah tidak 7 turunan lagi, ya kan Kak Am ya? Ya, setidaknya sudah berturun 3 turunan saja. Berarti minggu depan 1 turunan, minggu depan minggu kelima habis selesai bersih. Ya, jadi sambil mikirin sekali. Pulang dari sini, kalau omongin dia sudah biasa aja wajahmu. Tapi kalau nanti kulihat omongin dia dan kau mata masih menyala, tandanya belum kelar. Masih ada sisa banyak ya. Jadi saudara, bersihkan. Mau hebat? Bersihkan. Harus plong. Yang baju-baju hitam nih. Ya. Mau melayani dengan dahsyat, bersih dulu. Baru dahsyat. Amin. Iya, next. Poin kedua. Ya. Tadi yang pertama harus dibersihkan. Yang kedua, bagaimana supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita dengan luar biasa. Kalau sudah bersih, harus diisi. Katakan harus diisi. Sebenarnya suara saya lebih besar dari itu ya. Ini suara-suara KKR, dia tidak perlu mikrofon. Nah, bangun pagi hari, langsung ambil handphone, buka status. Mata tak buka, langsung cari handphone. Langsung scroll. Lupa 2 pagi. Ingat ya, besok 2 pagi. Coba-coba ada yang tidak hadir, masih belum bersih. Jadi bukan mata langsung scroll Facebook tuh. Ini kopi masih minum nggak? So ikhlas. Oke. Setelah itu lihat sarapan dulu, makan dulu. Ya. Abis makan, lihat lambe tura di Instagram. Abis itu datang tetangga kita gosip dia, teman yang kemarin dia ada jatuh tuh, kita cerita dia, kita ketawa terbahak-bahak. Makin besar. Ya kan? Sepanjang hari semua baca Alkitab enggak setiap hari? Enggak kan? Ketika enggak semua sampai gelas ini penuh karena kopi kurang jadi hari ini. Jadi bayangkan kalau sepanjang hari itu yang kau isi di dalam hidupmu, di dalam alam bawah sadarmu, di dalam pikiranmu hanyalah semua dari dunia, input-input dari dunia, berita-berita dari dunia, rasa sakit dari dunia, difitnah oleh dunia, digosipin oleh dunia, semuanya kau dengar, kau tumpukan itu di dalam hati. Tidak ada kesempatan untuk kau isi dengan yang baik, yang ilahi, yang dari surga. Sepanjang hari kau lewati
2 jam dia lapar, tidak akan cukup, rohnya mati. Makanya dengan Ibu Heni khotbah agak lama lihat jam. Kok lama ya hari ini? Kayaknya hari ini dia lebih cerewet. Sudah lama semua jam 7 di Pulau Kelar. Sekarang seharusnya super sembahan. Ya, kok belum? Bagus supaya kau pulang baca Alkitab. Isi. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Artinya roh yang memenuhi, keilahian yang memenuhi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan cuma di bawah aja kau pikirkan. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya kau ingat bahwa kau juga nanti pergi ke sana. Tidak untuk selamanya kau tinggal di sini. Jadi Ibu Heni status minggu berapa hari lalu bilang, biarlah kakimu tinggal di bumi, tapi hatimu ke surga. Amin. Kau isi dengan apa? Karena kita kosong yang bunyi karena apa? Jangan berdoa jauh dari firman, sibuk dengan dunia, kehilangan waktu intim dengan Tuhan. Hati kita itu benar-benar tidak pernah kosong plong melompong begitu, ya. Kalau tidak diisi Tuhan, ya diisi dengan segala macam yang lain. Dan kalau hanya diisi dengan semua yang lain, bukan kebenaran teman-temannya, kalau tidak doa dan lain sebagainya, tidak intim melekat dengan Tuhan, maka dengan semua ini menghasilkan kekhawatiran, ambisi, ketakutan, putus asa, cari tali gantung diri. Karena apa? Tidak ada yang isi, tidak ada keilahian yang isi. Mengapa hidup ini melelahkan? Karena kau isi dengan kopi, karena kau isi dengan dunia, karena kau tidak isi dengan surga. Baca Alkitab, rohnya langsung akan kenyang. Berdoa, rohmu langsung keluar. Ya, ketika kau doa pagi, habis itu kau angkat handphone, kau terima berita buruk, santai aja, karena roh sudah siap. Tapi waktu pagi hari tidak baca apa-apa, tidak dengar, tidak berdoa, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, buka handphonemu ke ruang tamu. Hari ini saya bangun dari jam 4 subuh, lalu saya bahasa roh 1 jam. Namanya dagingnya begitu, 2 jam. Pagi hari ini lama sekali jam. Suara udah hampir habis, tapi ternyata itu baru 20 menit. Itu kedagingan yang harus saya tertibkan. Dan saya buat satu komitmen di dalam diri. Setiap subuh saya akan membangunkan manusia roh saya. Saya akan berbahasa roh 1 jam. Paulus bilang, aku bersyukur karena aku bahasa roh lebih sering dari kamu yang lain, dari semua orang saudara, dari orang-orang yang lain, dari kamu semua yang ada di sini. Dengan begitu dia jadi rasul yang luar biasa, yang militan. Dia bertahan dalam banyak sekali tekanan pelayanan, dia tidak lari dari Tuhan. Dia bisa menulis sekian banyak, hampir 1/2 dari kitab Perjanjian Baru. Karena apa? Kuncinya bangun manusia roh. Ketika dia berdoa dalam roh, firman Tuhan bilang ketika kita berbahasa roh, kita membangun diri sendiri. Kenapa selalu gak kuat? Kenapa selalu lelah dengan hidup? Karena gak pernah bangun diri sendiri. Mana cara membangunkannya? Berdoa, puasa, bangunkan manusia roh. Yang belum dapat berdoa, minta, Tuhan akan kasih. Amin. Cari, kan waktu cari kita mendapat. Jadi isilah dengan doa, penyembahan, baca firman, membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin hati dipenuhi Roh Kudus. 3. Kalau sudah dibersihkan, lalu diisi, lalu yang ketiga dijaga. Jaga baik-baik. Kalau jaga baik-baik, rohnya hidup, bertumbuh, makin hari makin besar, kitanya makin hari makin kecil. Karena apa? Dijaga. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Maksudnya apa? Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan angin yang berdesus begitu saja. Kita selalu membayangkan dia begitu kan?
Roh Kudus itu apa? Burung merpati. Itu burung merpati ada di Mangga Besar berapa tuh, banyak tuh. Ya. Roh Kudus itu apa? Angin kencang. Bukan saja tentang itu. Dia satu pribadi. Dia merindukan engkau. Saya belajar untuk bilang untuk diri sendiri, Ibu Heni, kalau kau cuma scroll dan tidak datang, betapa kau rugi. Karena apa? Dia sudah tunggu kau di meja itu dan kau tidak datang. Kau sia-siakan dia sepanjang hari. Apa yang kau lihat? Kau sedang mendukakan dia. Sedih ya. Kita kalau nunggu, saya nunggu jemaat datang saja, jemaat pada nggak datang, saya sedih loh. Bagaimana Tuhan yang tunggu saya? Kok nggak datang-datang? Ya, udah dekat tanggal jatuh tempo baru datang. Jadi Tuhan bilang kasih dia tanggal jatuh tempo setiap hari, supaya dia datang terus setiap hari. Kenapa tentang datang setiap hari? Supaya kau datang. Karena apa? Dia juga capek nunggu. Untung panjang dan lebar kasihnya. Iya kan? Kalau enggak kita datang dari sendiri suka malas. Dia datang ini pun bukan karena rindu, karena proposal tebal. Ya, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, Roh Kudus adalah pribadi. Dia bisa disambut, ditaati, tapi juga didukakan. Apa yang mendukakan? Hidup dalam dosa terus-menerus, tidak taat, kasar dalam perkataan, kepahitan, kesombongan, dan lain-lain sebagainya. Kadang Roh Kudus sudah menegur, tapi kita terus mengabaikan karena suaranya terlalu lembut. Kita pikir, sudahlah, gak apa-apa. Jatuh hari ini, besok baru bertobat besok saja. Emang itu tomat, kumat, ulang-ulang gitu ya. Sudah bertobat besok. Hari ini jatuh dulu, besok baru bertobat. Tidak bisa, kita sedang mendukakan hatinya. Akibatnya hati jadi dingin, ibadah jadi kering, api rohani mulai padam. Poin ketiga, tanya untuk diri masing-masing. Apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang hari ini masih mendukakan? Pikir masing-masing ya. Apa yang pasti kita buat mendukakan rohnya, hingga bisa tidak dan bekerja dengan luar biasa. Pikir yang kedua. Next. Yang keempat dan terakhir. Sudah mau pulang nih. Yang mengantuk buka mata, sudah mau pulang. Ya, setidaknya kau pulang bawa poin terakhir. Bait harus menjadi tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang terakhir dari yang pertama tadi dibersihkan, lalu diisi dengan yang ilahi dari surga, lalu dijaga supaya isinya jangan terganti, dijaga baik-baik. Lalu setelah dijaga, Roh Kudusnya sudah tinggal hebat bekerja dengan luar biasa, saatnya keluar dan saksikan. Amin. Jadi dia bukan hadir berkuasa di dalam kamu untuk supaya kamu hebat sendiri, supaya kehebatan itu dinikmati oleh semua orang. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu datang untuk semua orang. Kita tuh pengen waktu kita diberkati untuk diri kita saja, jangan bagi-bagi, itu salah. Baik harus menjadi tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak memenuhi hidup kita hanya untuk diberkati sendiri. Dengar, bahkan ketika saya pelajari Alkitab ini, Tuhan bilang, dengar, ketahuilah segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku, kata Yesus. Lalu dikasih amanat agung, maka sekarang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka, dan sebagainya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi bagaimana cara Tuhan menyertai kita? Kalau kita sedang pergi, beritakan Injil, ajak orang percaya sama Yesus. Jadi kuasa itu akan sempurna di dalam kita kalau kita sedang ngomong tentang Yesus, kalau kita sedang bersaksi, kalau kita sedang menginjil, kalau kita sedang melayani, kuasa itu dinyatakan sempurna. Bukan kita lagi main-main, lagi hidup tak karuan di luar sana, baru main-main sembarang-sembarang saja. Lalu kita bilang, Tuhan, kau yang punya langit dan bumi, hari ini kau mau jalan, hentikanlah hujan di Mangga Besar. Tapi kalau hidupmu luar biasa, dan hari itu engkau akan keluar untuk menginjil, engkau akan keluar untuk beribadah dengan luar biasa, dan kau berdiri dengan iman, engkau angkat tangan, hujan itu bisa berhenti. Karena apa? Kau dalam tugas yang mulia.
makan durian karena kita kelaparan. Kita sudah berjalan berapa hari belum tiba di tempat misi. Waktu itu kita ke Melaboh dan baru selesai tsunami, jadi jalan-jalan masih penuh dengan air, semua belum bisa tembus sampai ke sana. Kita harus lewat hutan-hutan belantara. Dan tiba-tiba ada opa-opa satu, dia jual durian, malam-malam lagi dia jual, hutan lagi yang gak ada orang. Ya, saya selalu bertanya-tanya dalam hati, Tuhan, apakah waktu itu kau yang jual durian? Ya, kok bisa ada opa-opa duduk di situ jual durian? Kita sedang kelaparan sekali, dan kenapa hari itu dia jual durian? Jual rambutan, dia jual yang lain. Iya, John, kami stop itu dan kami makan. Saya makan itu dan semua teman-teman ada persediaan air, mereka minum air putih semua. Saya tidak ada air sama sekali dalam mobil. Saya benar-benar sangat haus. Makan durian itu jadi panas ya, kayak pengen minum gitu. Dan sisa bawaan saya cuma Coca-Cola sebotol. Baru saya minum Coca-Cola itu sampai agak enak. Nah, pertama sudah rindu makan durian, yang kedua tambah soda, aduh enak sekali. Jadi ketika saya sendawa, langsung semua orang bilang, "Henny, kamu minum Coca-Cola, kau akan mati. Tidak bisa orang makan durian dan minum air bersoda." Oh, langsung semua di dalam mobil, lama-lama Tuhan Yesus tolong kami. Sebelum tiba di medan pelayanan, kok bisa ada satu yang akan tewas gara-gara makanan. Oh Tuhan kami, mereka semua udah takut, mereka sudah doa, kita stop di tengah hutan, kita berdoa semua. Saya santai aja. Saya tahu ini Ibu Henny kalau cuma tinggal hari-hari di rumah yang biasanya saja tewas dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi saya sedang di ladang misi. Maka saya percaya kuasanya sedang. Sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan mati. Itu berlaku ketika kita sedang bersaksi. Tapi kalau pulang putus asa, ambil baygon dan bilang, Tuhan, sekalipun aku minum baygon, aku tidak akan mati. Stop, mati. Ya, jadi kuasa itu berlaku ketika kita sedang bersaksi. Yang setuju katakan amin. Kenapa kau tidak melihat kuasa selama ini? Mungkin kau tidak pernah bersaksi. Mungkin kau malu-malu ngomong tentang Yesus. Mungkin kau tidak bisa cari jiwa karena kau sudah kepikiran yang lain-lain. Nanti dia gak suka saya gimana? Nanti dia bilang saya so alim gimana? Nanti begini dan begitu, semua orang suka khawatir begitu, padahal belum tentu. Itu sebabnya saya, Kakak Siti, saya merendahkan hati, saya juga masih mau belajar. Saya, Kakak Siti dan Kakak Abner, kita sedang belajar misi. Ya, padahal saya ini misi. Ya, saya sekolah, saya kuliah itu jalurnya misi. Tapi kami juga masuk, sekarang kami bertiga ini, jadi kita ini sudah satu letting. Jadi Kakak Abner bisa panggil Ibu Henny Pot. Pot, ya. Tenang, kita juga satu letting dengan Mama Dedi. Jadi kita juga panggil Mama Dedi Pot. Ya. Nah, kita juga sedang mau belajar misi. Di situ universitasnya di Jogja, dan di situ dia tulis alasan kenapa mau belajar misi, ya. Alasan gembala, alasan belajar supaya dapat banyak domba, ya. Saya bisa buka cabang, ya, supaya bisa ngajarin semua orang yang ada dalam gereja untuk semua sama-sama minjil. Ya, ada satu gereja luar biasa, mereka di Surabaya, nama mereka juga cukup besar, dan saya sangat diberkati karena semua jemaatnya ditanamkan harus hasil kamu. Jadi kehidupan mereka setiap hari itu yang dipikirkan hanya jiwa, bagaimana kau bisa bawa jiwa. Dan mereka hari-hari ini mereka luar biasa, mereka ada di seluruh dunia, ada gereja mereka. Ya, ada KMS, mereka luar biasa. Karena apa? Mikirnya selalu jiwa-jiwa, tidak ada yang lain. Seharusnya di gereja nggak usah ada banyak program. Programnya cuma satu, jiwa-jiwa. Karena kita sedang tidak membangun kerajaan sendiri, sedang membangun kerajaan Allah. Dan apa yang paling menyenangkan bagi kerajaan Allah? Jiwa. Bukan hotman keren, bawa jiwa yang banyak. Disitulah kita diberkati. Saudara diberkati hari ini. Amin. Masih mau penako bersaksi atau mau buka mulut bersaksi? Lebih bagus buka mulut bersaksi, bukan buka mulut cerita orang. Ya kan? Hari ini kita mau jadi bukan saksi dusta, kita mau jadi kesaksian. Amin. Semakin engkau menggebu-gebu bersaksi, semakin Roh Kudus